Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran. Akan dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 251. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' fahazamuhu, mereka telah mengalahkan. Artinya fahazamu, mereka telah mengalahkan. Mereka telah, jadi dua mereka. Mereka yang pertama itu adalah kelompok Talut. Yang itu artinya kelompok Jalut. Artinya maka mereka telah mengalahkan kelompok Jalut. Ya. Mereka kelompok Talut, tentara yang dipimpin oleh Talut, hanya tidak banyak lagi, tinggal 4.000 orang lagi. Itulah yang tampil di medan perang. Setelah berhadapan melawan tentara Jalut, maka yang 4.000 orang itu diberi kemenangan oleh Allah. Kemenangan di pihak Talut. Yang kalah siapa? Yang kalah Jalut. Jalut itu raja orang-orang kafir. Maka mengalahkan mereka akan kelompok Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Jadi yang mengalahkan itu bukanlah karena kekuatan tentaranya, tidak, karena kehebatan senjata, bukan, tetapi mereka itu bisa mengalahkan dengan izin Allah. Jadi di dalam peperangan itu wa qatala Daud Jaluta, dan Daud telah berhasil membunuh Jalut. Jadi di dalam peperangan itu dari pihak umat Islam dari Palestina itu dipimpin oleh Talut. Di antara tentaranya ada seorang yang bernama Daud. Jadi ada tawaran ketika berperang. Pertama, belum lagi perang bersosok, artinya ditawarkan 1 lawan 1. Maka tampillah tentara raja daripada orang kafir itu yang bernama Jalut tadi, tampil dia meminta lawan. Siapa yang berani di antara kelompok Talut, silakan tampil. Maka tampillah Daud. Jadi mula-mula dengan Daud akan bertarung Daud dengan Jalut.
Jadi tentara senjata Daud ini sangat sederhana. Apa sih senjatanya? Pakai katapel. Katapel seperti yang pakai anak-anak dulu dengan katapel. Itu dia mengapa? Kalau dengan senjata pedang, senjata apa? Itu sulit untuk mengalahkannya karena bajunya waktu itu pakai baju besi juga. Zaman itu tuh perang pakai baju besi. Bagaimanapun pukul dengan pedang tidak akan berhasil. Jadi ketika pakai katapel, dan Nabi Daud ini dia melihat ada di dekat helmnya itu, dekat kepala itu nampak ada lubang yang menuju kepada ini keningnya di dahi. Itulah yang dibidik oleh Daud. Akhirnya kena kepala jatuh berputar-putar di tanah. Akhirnya mati. Jadi itulah, itu dari biiznillah dengan pertolongan Allah tidak mungkin Daud membunuh Jalut. Walau Jalut besar, kuat, pakai baju besi. Apalah kekuatan Daud. Waktu itu dia masih pemuda, gagah berani juga. Itulah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa qatala Daud Jalut. Ketika itu Daud berhasil membunuh Jalut. Jadi setelah Jalut itu mati, tentu para tentaranya takut, tidak bisa lagi melawan. Rajanya sudah mati. Akhirnya orang-orang kafir ketika itu menyerah, menyatakan kalah. Itulah tadi disebutkan kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyaknya kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Itulah yang disebutkan ayat sebelumnya. Setelah itu apa? Daud ini wa atahullahul mulka. Setelah selesai berhasil mengalahkan tentara orang kafir tadi, maka Allah memberikan kerajaan mulka kepada Daud. Wal hikmata, dan diberinya hikmah. Apa itu hikmah? Sudah diberi kerajaan, dialah yang melanjutkan kerajaan yang dipimpin Talut tadi. Setelah Talut meninggal, kemudian diberi hikmah oleh Allah. Hikmah itu titel kenabian. Allah yang memberi. Dia bukan diangkat, bukan dipilih oleh rakyatnya menjadi nabi, tapi Allah yang memberikan titel kenabian, pangkat kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan diajarkan oleh Allah apa yang dikehendakinya. Apa ilmu yang belum dimilikinya diajarkan oleh Allah. Bagaimana taktik mengalahkan musuh tadi itu adalah hasil dari bisikan Allah kepada Daud. Jadi diangkatlah Daud menjadi nabi. Inilah Nabi Daud itulah. Jadi Daud menjadi nabi, dia menjadi raja di Palestina dan diberi pangkat kenabian oleh Allah. Itulah ceritanya Bapak Ibu. Jadi memang dulu benar-benar pernah dijanjikan oleh Talut, kalau kau bisa mengalahkan Jalut di tentara orang kafir itu, katanya kau akan saya ambil sebagai menantu. Maka dinikahkan Daud itu dengan anak Talut, dengan seorang putri Talut. Dan dari situ nanti lahir namanya Sulaiman. Bukan Ustaz Sulaiman ya. Sulaiman itulah yang nabi. Jadi nabi nanti Sulaiman bin Daud. Ini lebih dasar lagi kekuasaannya nanti kalau sampai kita cerita di situ.
Dia bisa menguasai dunia, dia bisa menguasai jin, makhluk-makhluk ini bisa dikuasai. Dia pandai seluruh bahasa makhluk, tidak saja bahasa manusia, bahasa makhluk, bahasa semut, dia mengerti. Nah, itu anak Nabi Daud ini nanti. Dia akan berkuasa, lebih besar lagi kerajaannya. Itu karena izin Allah. Nah, lanjutkan. Apa kata Allah? Walaula daf'allahin nasa. Laula, seandainya tidak, atau kalau tidaklah daf'allah, pertahanan daripada Allah atau perlindungan daripada Allah terhadap manusia-manusia jahat itu, kalau tidak ditolak oleh Allah seperti jalur tadi, itu maknanya walaula ba'du daf'allahin nasa, jikalau tidaklah ditolak oleh Allah manusia-manusia jahat tadi, ba'dahum ala ba'dim, yang berbuat jahat sebagian mereka kepada sebagian yang lain, la fasadatil ardu, pastilah bumi ini akan binasa. Nah, itulah kalau dibenangkannya. Jadi kalau jalur yang mendapat kemenangan, umat Islam akan mengalami kekalahan, maka binasa adalah bumi ini. Orang tidak lagi mendiami bumi ini dengan aturan Allah, tapi dengan aturan sendiri. Begitulah saja ada. Tapi Allah Maha Adil. Walakinna Allah dzul fadli. Tetapi Allah mempunyai kurnia yang besar. Kurnia. Ini pertolongan terhadap hamba-Nya yang sabar. Makanya tadi sebelum berperang itu tentara Talut bersama tentaranya telah berdoa, Afril alaina sabran. Rabbana afril alaina sabran wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran di hati kami, dan al-wasbit aqdamaha wansurna alal qaumil kafirin. Teguhkan pendirian kami dan bantulah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, ternyata dengan ketulusan doa itu dibantu oleh Allah. Itulah yang maksudnya kurnia yang besar itu ada di Allah. Nah, Talut bukan mendapat kemenangan karena kehebatannya, karena keberaniannya, karena bagus senjatanya, tidak, tapi dia mendapat kemenangan karena bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini jelaskan kalau umat Islam itu berperang dengan ikhlas, itu akan turun jundullah namanya. Jundullah itu tentara Allah dari langit. Macam tentara malaikat diturunkan oleh Allah. Dia punya senjata juga diberikan oleh Allah. Ketika orang kafir menembak malaikat itu, dia kena tembak tapi tidak mati. Tapi kalau malaikat itu yang menembak, yang membalas tembakannya, maka sasarannya kepada orang-orang kafir itu berhasil. Orang-orang kafir banyak berjuang. Itu namanya jundullah. Bagaimana caranya Allah membantu Islam dalam berperang. Karena di Palestina sekarang itu, Bapak Ibu lihat, memang diakui orang-orang kafir itu yang mengakui tentara Israel itu mengakui ada tentara yang berpakaian putih itu ditembak dia tidak mati. Di bangsa lama makin banyak tetapi inilah yang membuat tentara Israel itu stres melihatnya. Mengapa ada perasaan kuat itu? Karena orang di situ ingin jadi tentara, dia harus tulus ikhlas, diperiksa hafalannya dulu. Ingin jadi tentara, periksa berapa hafalannya. Dipersilakan sholat hajat dulu selama 40 hari, baru didaftarkan sebagai tentara
Palestina. Boleh orang lain menjadi tentara di situ, tapi syaratnya itu hafal Quran dulu. Berarti dalam perang itu yang dibaca Al-Quran. Apalagi doanya itu wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang melemparkan peluru, tetapi Allah lah yang melemparkannya. Itu diajarkan. Bukan kita berperang itu karena mencari keredaan Allah. Makanya bantuan Allah itu datang. Dulu Bapak dijelaskan ini Allah yang bercerita kepada Nabi Muhammad bahwa Talut dulu Daud pernah juga melawan orang kafir. Tapi dengan izin Allah dia mendapat kemenangan yang gemilang, yang luar biasa. Pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar. Nah, apa kata Allah di ayat selanjutnya? Tilka ayatullah. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu tadi itu yang mana? Itu tentara Talut bisa mengalahkan Jalut itu tentara yang banyak dan besar-besar. Itu adalah ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha alaika bil haqqi, kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad dengan benar. Jadi apa yang kami ceritakan kepada engkau ini cerita yang benar, bukan cerita dongeng, bukan hayalan, tapi benar-benar terjadi dulu dari kaum Palestina menyerang ke daerah Yordania. Nah, sekarang tempat itu masih ada. Kalau sempat nanti berkunjung ke sana ziarah akan dilihat dan akan diperkenalkan oleh orang-orang Yordania. Di sinilah dulu tentara Talut dan Jalut itu berkelahi, ya. Akan tunjukkan di situ. Nah, itu kami bacakan itu dengan benar kepada kawan. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang diutus. Laminal mursalin, benar-benar termasuk orang yang diutus. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu cerita antara Talut dan Jalut sudah selesai dan sudah tamat pula juz yang kedua. Nanti kalau Allah mengizinkan akan kita lanjutkan pada juz yang ketiga, juz Jalal Rasul. Sekarang kita ulang kembali terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fahazamuhu biiznillah, maka mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut. Itu jadikan tentara Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jaluta, dan Daud telah membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah telah memberikan kepada Daud kerajaan dan hikmah atau kenabian, dan Allah pun mengajarkannya apa-apa yang dikehendakinya. Walau la dafa'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din, ba'dahum ba'din bi ba'din. Seandainya Allah tidak menolak atau melindungi manusia jahat sebahagian mereka terhadap bagian yang lain, la fasadatil ardu, sungguhnya binasalah bumi ini. Walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Tetapi Allah mempunyai kurnia yang besar terhadap alam semesta ini. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad dengan benar.
Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk orang yang diutus. Ya, kita coba baca lagi bergantian, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحزبوهم بإذن الله maka mereka telah mengalahkan kelompok tentara Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Daud telah membunuh Jalut, dan Allah memberikan kerajaan kepada Daud. Ya. Dan hikmah dan diajarkannya apa yang ia kehendaki. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh. Dan seandainya Allah tidak memberi perlindungan kepada manusia, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, niscaya bumi akan binasa. Walakinna Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Maha mempunyai karunia atas alam semesta. Tilka ayatullahi nasruha 'alaika bil haqq. Itulah kebesaran, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kami bacakan kepada engkau Muhammad dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang diutus.